Kapolres Bovendigul bersama Kodim 1711 Bovendigul akan mengawal aspirasi masyarakat asli Papua Kabupaten Bovendigul terkait pembakaran atribut adat Papua yang beredar di berbagai media sosial. Bupati Bovendigul Roni Omba mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bergandengan tangan mewujudkan pembangunan daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Jumat 24 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Kapolres Bovendigul bersama Kodim 1711 Bovendigul akan mengawal aspirasi masyarakat asli Papua Kabupaten Bovendigul terkait pembakaran atribut adat Papua yang beredar di berbagai media sosial. Beberapa aspirasi disampaikan oleh masyarakat asli Papua Kabupaten Bovendigul kepada Kapolres beserta Dandim 1711 Bovendigul terkait beredarnya video pembakaran atribut adat Papua yang beredar di berbagai media sosial. Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi meliputi investigasi tuntas kepada para pelaku pembakaran atribut adat dan penegakan hukum yang adil dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Selanjutnya massa juga meminta agar pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan terhadap atribut adat asli orang Papua serta mengajak semua pihak untuk melakukan dialog rekonsiliasi. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan turut merasakan kesedihan atas apa yang terjadi pada video pembakaran atribut adat orang asli Papua. Kapolres menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para pimpinan di tingkat provinsi agar hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, Kapolres juga menyampaikan bahwa dirinya siap untuk mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kita sama-sama selamatkan harga diri bangsa Papua. Kami sudah berkoordinasi, kami sudah laporkan kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Pangdam, seluruh kepada Ketua MRP, kepada Bapak Gubernur. Ini harus dipertanggungjawabkan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Kami sejak tadi malam sudah banyak melakukan langkah-langkah dan upaya untuk melindungi hak-hak manusia dan hak-hak masyarakat Papua. Kami berupaya, dari pagi sudah berproses untuk yang bersangkutan, untuk semuanya yang ada dalam video tersebut sudah berproses. Mari, ayo, saya bersedia kawal. Saya jalan dari awal sampai sekarang, saya bantu kawal Bapak Ibu Dorang. Kita sama-sama suarakan, kita sama-sama lindungi. Hal senada juga disampaikan oleh perwira seksi personil Kodim 1711 Bovendigul, Kapten Infantri Iswayudi Mai, mewakili Dandim 1711 Bovendigul. Iswayudi Mai mengutarakan bahwa sebagai putra Papua, ia juga merasa tersinggung dengan video pembakaran atribut adat Papua yang beredar. Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar bersama-sama mengawal aspirasi yang telah disampaikan agar yang bersalah dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Pasi Pers juga menambahkan bahwa aspirasi yang disampaikan tersebut akan disampaikan kepada Dandim 1711 Bovendigul dan kemudian akan dilanjutkan kepada pimpinan di atasnya. Aspirasi tadi yang disampaikan Ketua LMA, kemudian koordinator, kemudian dari perempuan Papua akan kami tampung, akan kami sampaikan ke Dandim. Dandim akan sampaikan ke pimpinan atas. Tadi Dandim berpesan nanti akan kami sampaikan ke Panglima Mandala Trikora yang ada di Merauke. Dan nanti harapan bisa didorong kepada Panglima Cendrawasih yang ada di Jayapura. Ya. Saya titip untuk saudara-saudara, ya, selama kita melaksanakan aksi demo damai ini, tolong lebih teratur lagi. Terima kasih. Selamat siang. Mari sama-sama kita kawal, sama-sama kita kawal. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Basrong semua, aksi demonstrasi damai berujung ricuh pada hari Rabu kemarin. Aksi demo ini dipicu oleh insiden pemusnahan aksesoris cendrawasih di Jayapura, Provinsi Papua, yang memicu kemarahan masyarakat Papua.
Aksi Long March yang bermula dari lapangan Trikora menuju Sekretariat Lembaga Masyarakat Adat dan Makodim 1711 Bovendigul berjalan aman dan damai. Aksi tersebut melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang dikawal langsung oleh Kapolres Bovendigul bersama anggotanya. Masyarakat Bovendigul menyampaikan aspirasi bahwa aksi ini adalah bentuk spontanitas masyarakat Papua di Kabupaten Bovendigul tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun setelah masa aksi bubar dengan situasi yang baik, dilanjutkan dengan aksi dari pihak tak terduga dan yang mengubah situasi menjadi tidak kondusif ketika masa aksi yang sebagian besar adalah anak-anak, mulai melakukan penjarahan dan pembongkaran terhadap kios, bangunan maupun ruko milik warga di sepanjang Jalan Trans Papua dari kilometer 3 hingga titik 0. Aksi anarkis ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha. Selain itu, dilaporkan pula adanya korban luka-luka. Pihak kepolisian masih belum dapat memberikan angka pasti mengenai jumlah korban dari kedua belah pihak. Nobertus Wagi selaku koordinator spontanitas aksi demo damai mengatakan, aksi demo ini sebagai bentuk protes terhadap pembakaran atribut cendrawasih yang dianggap sebagai pelecehan terhadap adat Papua, dan ini adalah aspirasi murni dari masyarakat adat Bovendigul. Norbertus Wagi juga menegaskan bahwasannya aksi ini bersifat damai, dan jika ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan, itu bukan tanggung jawabnya sebagai koordinator. Selanjutnya, usai menyampaikan aspirasi di depan Kodim 1711 Bovendigul, masa aksi damai pun membubarkan diri. Nobertus Wagi juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak TNI Polri tidak segera memfasilitasi kendaraan untuk memulangkan peserta aksi yang diduga menjadi pemicu aksi anarkis di luar kendali. Nobertus Wagi meminta pihak berwajib untuk segera mengamankan situasi dan melakukan investigasi menyeluruh terkait jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa aspirasi kami ini aspirasi murni spontanitas kami. Tidak ada sangkut paut embel-embel dan kiri kanan ya. Terus digarisbawahi tidak ada embel-embel lain. Ini murni anak adat kami yang bergabung menyuarakan adat kami dilecehkan. Sehingga pergerakan kami mulai dari lapangan Trikora itu saya sudah sampaikan bahwa pergerakan ini pergerakan damai ya. Kami lakukan aspirasi demo damai sampai pada lembaga-lembaga yang kami kunjungi ya, sehingga ada hal-hal di luar dari petunjuk kami itu bukan tanggung jawab kami. Pihak kepolisian masih melakukan investigasi menyeluruh terkait insiden ini. Situasi di Tanah Merah, Bovendigul, Provinsi Papua Selatan diharapkan kembali kondusif dan aman. Tim Liputan, Digul TV, Agnes melaporkan. Bapak Maba Solong semua, rapat paripurna istimewa DPRK Bovendigul digelar dalam rangka serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul masa jabatan 2021 sampai 2025 kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 sampai 2030. Acara ini menjadi momen penting sebagai tanda transisi kepemimpinan dan awal pelaksanaan program kerja pemerintahan baru di Kabupaten Bovendigul. Rapat paripurna istimewa yang berlangsung di Hotel Panda Merauke 18 Oktober lalu, DPR Kabupaten Bovendigul dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, unsur Forkompimda, serta para tokoh masyarakat, adat, agama, perempuan, dan pemuda. Pimpinan DPRK Bovendigul, Simon Aka, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2021-2025 atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membangun Kabupaten Bovendigul masa jabatan 2021-2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami atas nama pimpinan Dewan dan segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak, Ibu hadirin sekalian dalam menghadiri rapat paripurna istimewa ini. Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul dan penyampaian pidato Perdana Bupati Bovendigul masa jabatan tahun 2025-2030 dilaksanakan berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wali Kota yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 menyatakan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan
penyerahan memori serah terima jabatan dari bupati dan wakil bupati yang digantikan kepada bupati dan wakil bupati yang menggantikan. Sementara itu, serah terima jabatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan kepala daerah yang mewajibkan penyerahan memori serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Acara ini juga dilanjutkan dengan penyampaian pidato perdana Bupati Bovendigul masa jabatan 2025-2030, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan pidato perdana kepala daerah pasca pelantikan. Dengan terselenggaranya rapat ini diharapkan proses transisi pemerintahan di Kabupaten Bovendigul berjalan lancar, serta menjadi langkah awal bagi pemimpin baru untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama Bupati Bovendigul Roni Omba mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bergandengan tangan mewujudkan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kemajuan Bovendigul hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dan kebersamaan semua pihak. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan untuk mewujudkan cita-cita besar pembangunan daerah, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan, partisipasi, dan sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemerintahan 5 tahun ke depan. Dalam suasana penuh kebersamaan, Roni mengajak masyarakat untuk menyingkirkan perbedaan yang mungkin muncul selama proses politik sebelumnya. Dan kini saatnya bersatu demi tujuan bersama, kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Tentu mewujudkan cita-cita besar ini tidak kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersatu, bergandengan tangan, dan menghilangkan perbedaan yang ada selama proses pemilihan. Saatnya kita kembali fokus pada tujuan bersama, yaitu kemajuan Kabupaten Bovendigul. Kami akan senantiasa membuka pintu untuk berdialog dan mendengarkan setiap aspirasi masyarakat dengan kerja keras dan bekerja sama. Saya yakin kita mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Tanggung jawab besar yang kami emban hari ini adalah amanah dari masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan, doa, dan kerjasama dari seluruh pihak agar kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Kami berdoa bersama Wakil Bupati berharap komunikasi dan koordinasi yang selama ini sudah terbangun tetap terjaga, bahkan ditingkatkan. Mari kita bergandengan tangan, melangkah bersama untuk membangun Bovendigul yang maju, adil, dan bermartabat. Kami percaya bahwa membangun Bovendigul bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat dan pimpinan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, semuanya satu dalam semangat kebersamaan. Ia menekankan bahwa pemerintahannya akan terbuka terhadap dialog dan aspirasi masyarakat, serta siap bekerja bersama mencari solusi atas setiap tantangan yang dihadapi di daerah. Dengan semangat kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan, Bupati Roni optimis Bovendigul akan melangkah maju masa depan yang lebih baik. Menurutnya, tanggung jawab yang diemban hari ini adalah amanah rakyat, sehingga ia memohon doa, dukungan, dan kerjasama dari semua pihak agar dapat menjalankan tugas dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama Basolong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari
Bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 sampai 2030, Roni Omba dan Marlinus, menyampaikan arah kebijakan serta visi misi pemerintahan 5 tahun ke depan. Dalam sambutan perdananya, Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat mendengar aspirasi dan bekerja nyata demi kesejahteraan bersama. Ia menegaskan, kepemimpinan baru bukanlah tentang siapa yang terbaik, melainkan tentang melanjutkan dan menyempurnakan apa yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Kami menyadari tanpa dukungan semua pihak, keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah tidak akan tercapai. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga semangat sinergi, kolaborasi, dan persatuan dalam mengawal pembangunan Bovendigul ke depan. Kami datang bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi untuk melanjutkan dan menyempurnakan apa yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, dan bekerja demi kesejahteraan rakyat. Hadirin yang saya hormati, dalam masa kepemimpinan kami memiliki visi misi yaitu Bovendigul tangguh, aman, dan berkelanjutan. Visi ini akan kami wujudkan melalui beberapa misi utama, antara lain mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, meningkatkan kemandirian ekonomi inklusif berbasis ekonomi hijau, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang prima, memperkuat stabilitas wilayah dan ketangguhan sosial budaya serta ekonomi, meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas. Lebih lanjut, Bupati Roni memaparkan visi pemerintahan periode 2025-2030, yakni Bovendigul yang aman, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 misi utama, diantaranya mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, meningkatkan kemandirian dan inklusivitas ekonomi masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, memperkuat stabilitas wilayah serta ketahanan sosial dan budaya masyarakat, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah. Dengan arah kebijakan ini, pemerintahan baru diharapkan dapat membawa semangat perubahan menuju Bovendigul yang lebih maju, aman, dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Maba Saudara semua, kita ke berita lainnya. Rancangan KUA PPAS perubahan APBD 2025 resmi diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas. Dokumen ini merupakan landasan bagi penyusunan peraturan daerah tentang APBDP tahun depan. Tahapan penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan 2025 dimulai dengan diserahkannya rancangan KUA PPAS. Pemerintah daerah berharap seluruh proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga Perda APBDP 2025 dapat ditetapkan secara tepat waktu dan efektif. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, mengatakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada perubahan 2025 sebagaimana amanah Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 yang diserahkan ini tentu masih akan mengalami perbaikan melalui pembahasan bersama Dewan Terhormat. Oleh karena itu, atas berbagai hal yang dinilai sebagai kekurangan dalam rancangan ini, kiranya dapat dipahami dan disikapi secara bijak oleh Dewan yang terhormat untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan secara bersama-sama, khususnya penyesuaian terhadap besaran angka-angka yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS tahun 2025. Kebijakan belanja daerah untuk mendukung target pencapaian target belanja daerah berdasarkan dengan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025. Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung dan unsur penunjang, unsur pengawas, unsur penilaian, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Pilemon juga menambahkan kebijakan umum anggaran KUA APBD perubahan Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 25 meliputi asumsi makroekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi yang ada, serta permasalahan aktual yang berkembang. Sekda juga mengungkapkan kebijakan umum ini diharapkan dapat menyelaraskan antar arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran yang ada, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan, dan langkah kebijakan dalam upaya menjamin keberlanjutan proses pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan diserahkannya rancangan KUA PPAS perubahan APBD 2025 ini, diharapkan proses pembahasan antar pemerintah daerah dan DPRD Bovendigul dapat berlangsung konstruktif, sehingga hasil akhir yang disepakati mampu mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, pemerintah Kabupaten Bovendigul dan DPRD setempat menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah
perubahan yang akan memayungi seluruh perencanaan pembangunan di kabupaten tersebut. Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS Perubahan 2025 resmi ditetapkan sebagai dasar anggaran bagi Kabupaten Bovendigul. Dokumen ini menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan perubahan APBD tahun 2025 yang berfokus pada prioritas pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni mengatakan, secara umum penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025 bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan bersama antar pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul atas kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam LKPD Perubahan Kabupaten Bovendigul tahun 2025. Secara umum, biaya kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025 bertujuan untuk 1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul atas kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasar dalam pendapatan dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam LKPD Perubahan Kabupaten Bovendigul tahun 2025. Selain itu, Sekda juga menambahkan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025 sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2025. Yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 serta menjadi arah atau pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bovendigul dalam penyusunan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah PRAPBD tahun anggaran 2025. Tim Peliputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-bapak Basolong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online
Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menetapkan kebijakan umum anggaran APBD perubahan tahun 2025 yang memprioritaskan belanja daerah untuk menjawab isu-isu strategis dan program prioritas di Bovendigul. Dalam kerangka kebijakan umum anggaran KUA APBD perubahan 2025, pemerintah Kabupaten Bovendigul menerapkan kebijakan belanja yang komprehensif dan berorientasi pada hasil. Anggaran tidak hanya untuk membiayai urusan pemerintahan, tetapi juga seluruh unsur pendukungnya, dengan alokasi wajib yang signifikan untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna mendorong percepatan pembangunan. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, mengatakan, kebijakan belanja daerah untuk mendukung target pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025. Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Kebijakan belanja daerah untuk mendukung target pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan mengacu pada isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025. Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung dan unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Sekda juga menambahkan kebijakan belanja daerah juga wajib mengalokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan penetapan KUA APBD perubahan 2025 ini, Pemkab Bovendigul berharap sinergi antar perangkat daerah semakin kuat dalam melaksanakan program prioritas pembangunan. Pemerintah juga menargetkan agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,
dan mendorong percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Maba Saudara semua, Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng, mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan batas waktu pembahasan dan penetapan rancangan perubahan KU PPAS serta APBD perubahan 2025. Menyoroti potensi keterlambatan dalam proses anggaran, Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng, menegaskan agar pemerintah daerah disiplin mematuhi jadwal yang diatur undang-undang. Ia mengingatkan bahwa kesepakatan rancangan KUA dan PPAS harus sudah ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng, menegaskan bahwa sebagaimana disebut pada pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa ayat 1 Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antar kepala daerah dan DPRD. Ayat kedua, kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus, di samping mengatur rancangan KUA dan PPAS. Permendagri nomor 12 tahun 2019 juga mengatur terhadap rancangan KUA PPAS perubahan, rancangan Perda tentang perubahan APBD maupun rancangan Perda tentang APBD induk. Sebagaimana disebutkan pada pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa ayat 1 Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Ayat 2 kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Di samping mengatur rancangan KUA dan PPAS, Permendagri nomor 12 tahun 2019 juga mengatur terhadap rancangan KUA PPAS perubahan, rancangan Perda tentang perubahan APBD maupun rancangan Perda tentang APBD induk. Oral juga menyampaikan dengan beberapa catatan yang telah disampaikan menjadi perhatian semua agar proses pembahasan dan penetapan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta Raperda perubahan APBD tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sesuai pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan penegasan tersebut, DPRK Bovendigul berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja selaras dan tepat waktu dalam menyiapkan dokumen keuangan daerah agar pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dapat berjalan efektif dan akuntabel sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Maba Saudara semua, seluruh petugas lembaga permasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan balai permasyarakatan di seluruh Indonesia menyatakan komitmen tegas untuk memberantas narkoba, handphone, dan barang terlarang di lingkungan unit kerja. Kegiatan yang digelar secara daring dan serentak ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan mengusung tema Permasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Saat ditemui di sela-sela kegiatan, Kalapas Kelas 3 Tanah Merah, Lukas Apono menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh jajaran Lapas, LPKA, dan Bapas se-Indonesia telah menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan pemasyarakatan yang bersih. Lapas Kelas 3 Tanah Merah bersama seluruh Lapas, Bapas, dan LPKA se-Indonesia melaksanakan penandatanganan komitmen bersama Lapas bersih dari narkoba, bersih dari HP, dan bersih dari pemungutan liar. Komitmen ini dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, pada hari ini, Senin tanggal 20 Oktober 2025, kami Lapas Tanah Merah bersama-sama dengan seluruh Lapas, Bapas, dan LPKA se-Indonesia melaksanakan penandatanganan komitmen bersama Lapas bersih dari narkoba, dari HP, dan dari pungutan liar. Itu komitmen bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi lapas harus bersih. Ketika itu tidak bersih, maka ada komitmennya untuk menerima sanksi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Seperti yang tadi telah kita saksikan dan dengar bersama dari arahan dari Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Demikian. Lebih lanjut, Lukas menyampaikan langkah nyata yang akan diambil untuk menjalankan komitmen ini. Menurutnya, pihak lapas akan terus memperkuat sinergi dengan TNI dan Polri dalam pelaksanaan razia secara berkala di dalam lingkungan lapas. Kalapas juga menambahkan adanya MOU antar Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan TNI menjadi dasar kuat untuk memperkuat langkah-langkah pengawasan ke depan dan berharap koordinasi akan semakin mudah untuk melaksanakan razia dan upaya-upaya selanjutnya demi terciptanya lapas yang bersih, aman, dan bebas dari barang-barang terlarang. Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk menjaga marwah institusi serta memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama bersama semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, Nubagenep, Nubagenep, Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.